Ya, selamat sore Ibu Bapak. Senang sekali saya bisa bertemu secara online dengan Ibu Bapak, di mana hari ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan bagaimana menyusun rencana aksi yang saya coba untuk identifikasi berdasarkan dengan form kendala atau masalah yang Ibu Bapak hadapi pada saat merancang rencana aksi untuk siklus yang kedua. Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil identifikasi ya, masalah dan juga kendala yang Bapak dan Ibu hadapi di dalam penyusunan rencana aksi, banyak yang terkendala dalam bagian untuk menyusun ya, untuk menyusun tujuan pembelajaran dan juga untuk menentukan aktivitas belajar yang menggunakan model PBL. Dan ini kalau saya melihat sebagian besar di dalam identifikasi kendala yang saya sudah buat. Ini ada 55 mahasiswa yang mengisi ya. Ini sebagian besar memang kaitannya dengan bagaimana merumuskan tujuan dan juga merumuskan kegiatan atau aktivitas belajar sesuai dengan sintak, khususnya nanti yang kaitannya dengan implementasi problem based learning di dalam pembelajaran untuk menyusun rencana aksi kita. Di samping itu juga Bapak dan Ibu, untuk perumusan tujuan itu juga nanti dikaitkan dengan kaidah perumusan tujuan dengan pola A, B, C, D, atau ada komponen audience, behavior, dan juga degree di dalam rumusan itu. Nah, nanti harapannya ini akan memandu kita di dalam kita menyusun perangkat pembelajaran untuk rencana aksi yang kedua. Di samping itu nanti Bapak dan Ibu, saya akan juga memberikan satu gambaran begitu ya, bagaimana rancangan aksi yang kita susun berdasarkan tujuan yang ada dan juga implementasi sintak dari model yang sudah kita pilih. Nah, nanti kita akan coba analisis bersama dan kita belajar untuk melihat bagaimana semua itu ditentukan secara baik. Dan harapannya ini akan memberikan satu pengalaman dan refleksi bersama di dalam Bapak dan Ibu menyusun rencana aksinya. Dan di sini saya melihat bagaimana problem based learning ini kemudian didasarkan pada identifikasi masalah yang sudah diperoleh, ini belum memunculkan keterkaitan Bapak dan Ibu ya, dari masalah yang kita hadapi dengan sintak atau komponen sintak dari model yang kita pilih. Nah, sehingga analisis terhadap hubungan antara masalah atau aspek dari masalah yang akan kita angkat dan kita selesaikan dengan komposisi yang ada di model yang sudah kita tetapkan. Untuk itu Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada sore hari ini saya akan menyampaikan mekanisme itu yang saya mulai dengan definisi ya terkait dengan perangkat pembelajaran itu seperti apa. Kemudian nanti perangkat itu akan disusun berdasarkan masalah yang ada ya yang dialami oleh Bapak dan Ibu di siklus yang kedua ini, sehingga ini menjadi dasar bagaimana rancangan pembelajaran itu akan dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai dari bagaimana sebuah perangkat itu akan dibuat begitu Bapak dan Ibu. Dan di sini memang saya memberi judul pengembangan perangkat pembelajaran inovatif Bapak dan Ibu, karena harapannya memang apa yang akan kita buat itu juga didasarkan pada mekanisme perangkat yang betul-betul memberikan dampak, di mana perangkat itu kita susun dengan model-model inovatif yang sudah ada. Bapak dan Ibu, ya ini secara umum gitu ya, secara umum karena ini kurikulum yang berlaku di sekolah memang saat ini paling tidak ada dua begitu Bapak dan Ibu ya, bagaimana implementasi pembelajarannya, ada yang masih menggunakan kurikulum 13 dan juga ada kurikulum yang menggunakan kurikulum merdeka atau IKM begitu ya. Tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu,
bahwa di dalam kita mempersiapkan proses pembelajaran itu pasti orientasinya kepada siswa. Baik yang kurikulum 13 Bapak dan Ibu dan juga kurikulum Merdeka juga didasarkan bagaimana aktivitas belajar itu berpusat pada siswa sehingga siswa punya kesempatan yang besar untuk melakukan yang namanya proses belajar. Nah, sehingga kita akan mencoba aturan dasar yang akan kita pakai Bapak dan Ibu karena ini kaitannya dengan standar proses nih, karena aktivitas belajar nanti diaktifkan pada standar proses yang sudah ditentukan. Bapak dan Ibu, kita mulai dari definisi pendidikan dulu ya. Jadi pendidikan itu kan usaha sadar yang terencana. Nah, di sini fungsinya kenapa pembelajaran itu perlu direncanakan karena pendidikan itu memang sesuatu yang memang kita usahakan dengan sadar dan betul-betul terencana. Sehingga tidak asal mengajar tetapi betul-betul direncanakan. Sehingga akan terjadi yang namanya suasana belajar dan proses pembelajaran. Sehingga akhirnya peserta didik punya potensi Bapak dan Ibu untuk melakukan aktivitas yang nantinya bisa mengembangkan potensi dirinya. Sehingga akan memperkuat baik spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan yang lainnya. Nah, sehingga di sinilah Bapak dan Ibu nanti harapannya proses belajar yang direncanakan ini mampu mencapai pada standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di mana proses pembelajaran itu harus memenuhi beberapa hal ini Bapak dan Ibu. Harus interaktif, ya, harus melibatkan hubungan dua arah antara pengajar dengan siswa, siswa dengan siswa, sehingga terjadi hubungan yang betul-betul saling mendukung dalam proses pembelajaran itu sehingga aktivitasnya tidak satu arah tetapi dua arah bahkan dilakukan dalam tim. Dan harapannya pembelajaran itu juga memberikan inspiratif dan menyenangkan ya. Inspiratif dan menyenangkan tetapi memberi keadaan yang menantang dan memotivasi peserta didik. Nah, disinilah sebenarnya proses pembelajaran itu perlu direncanakan sehingga semua hal ini bisa terjadi. Sehingga nanti akan muncul yang namanya kreativitas, kemandirian, pengembangan bakat, dan sebagainya. Karena semuanya dilakukan dengan perencanaan yang baik. Nah, ini yang menjadi dasar Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam desain pembelajaran yang kaitannya dengan standar proses tadi untuk perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP begitu ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka ya dalam modul begitu ya, yang disesuaikan dengan standar isi. Ya, perencanaan pembelajaran meliputi, nah ini, ada rencana pelaksanaan pembelajarannya sendiri, ada media, sumber belajar, dan aktivitas-aktivitas lain, dan juga komponen-komponen pendukung. Sehingga perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPP saja Bapak dan Ibu, tetapi memuat 5 hal ini. Jadi rencana pembelajarannya sendiri atau RPP-nya sendiri, bahan ajarnya, LKPD, media, dan juga instrumen penilaian. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak dan Ibu, apa itu perangkat pembelajaran. Nah, ini saya mengambil dari beberapa sumber begitu Bapak dan Ibu, sehingga di sini nanti akan kita jadikan sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan untuk melihat ya. Jadi kita akan melihat apa itu perangkat pembelajaran. Dan di sini saya mengambil dari 2 sumber begitu Bapak dan Ibu, dari Suhadi tahun 2007 dan juga Profesor Sudan dan kawan-kawan tahun 2011. Di mana ini nanti akan menjadi dasar tentang definisi perangkat dan unsur apa saja yang ada di sana. Ya, menurut Suhadi, perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, ya, bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya bentuknya perangkat, bahkan bahan dan alat yang nanti akhirnya menjadi pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, ya menurut Suhadi itulah perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi di awal perangkat pembelajaran isinya ada 5, nah di sini betul-betul diberikan satu batasan begitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya rancangan pembelajarannya saja, tapi bisa alat dan medianya juga masuk di sana.
Begitu juga Prof. Zudan juga mengatakan hal yang sama, bahwa perangkat pembelajaran itu ya alat atau perlengkapan gitu ya, untuk melaksanakan proses yang memungkinkan ya pendidik dan peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi alat atau perlengkapan. Jadi perlengkapan itu bisa meliputi perencanaan, bahan ajarnya, media, lembar kerja, dan juga instrumen penilaian. Jadi ini alat atau perlengkapan yang digunakan. Sehingga dari dua definisi ini Bapak dan Ibu, saya membuat definisi gitu ya terkait dengan perangkat pembelajaran itu dari dua sumber tadi. Sehingga kalau kita lihat dari dua sumber tadi, maka perangkat pembelajaran bisa kita definisikan sebagai sejumlah perlengkapan, ya, perlengkapan atau alat gitu ya, yang bisa sejumlah perlengkapan bisa berupa alat, bahan, media, petunjuk atau pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini yang penting, yang nantinya memungkinkan peserta didik dan juga pendidik melakukan kegiatan pembelajaran real yang memberikan pengalaman belajar dan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi semua hal yang kita namakan perlengkapan berupa alat, bahan, media, petunjuk, dan sebagainya tadi, ini akan memberi kesempatan atau kemungkinan antara pendidik dan peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran real. Sehingga ada pengalaman belajar nanti yang didapatkan oleh peserta didik yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kompetensi, ya, peningkatan kompetensi dari peserta didik itu. Nah, ini hasil penggabungan dari dua pendapat tadi sehingga kita bisa merumuskan perangkat pembelajaran ini. Jadi prinsipnya adalah perangkat pembelajaran itu akan memberikan panduan kepada kita yang nantinya akan memungkinkan aktivitas yang namanya pembelajaran. Dan akhirnya terjadi proses belajar yang dialami oleh siswa atau peserta didik sehingga mereka mengalami perubahan khususnya dalam kompetensi yang mereka miliki. Baik Bapak dan Ibu, ini terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat fungsinya untuk apa. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa ini akan menjadi pedoman atau pengarah kegiatan pembelajaran. Karena perangkat ini tadi direncanakan, ya. Kalau dalam bahasa saya itu dimanipulasi supaya terjadi proses belajar. Sehingga kalau ini dibuat, maka ini akan menjadi pedoman dan mengarahkan kita bagaimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Yang kedua juga sebagai tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran itu. Karena ada perencanaannya, ada hal-hal yang sudah kita rancang melalui tahapan-tahapan, sehingga kita bisa melihat berhasil tidaknya ya dari rancangan yang kita buat. Bagaimana rancangan itu diimplementasikan, apakah semua komponen dilakukan dengan baik. Sehingga kita bisa melihat tolok ukur dari rancangan itu. Kemudian yang ketiga, perangkat pembelajaran itu juga berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Karena dengan merencanakan dan membuat perangkat pembelajaran itu akan semakin membuat kita terus meningkatkan diri ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita dan juga kemajuan yang saat ini terjadi Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah memudahkan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Karena sudah ada perencanaan, sehingga bisa dilakukan dengan baik. Ya, seperti yang terlihat dalam gambar ini ya. Akhirnya peserta didik bisa belajar dengan baik karena memang sudah direncanakan. Gitu. Jadi pedoman bagaimana aktivitas itu, tolak ukurnya sesuai enggak aktivitas real dengan apa yang kita rancang. Nah, sehingga kita akan terus tertantang begitu ya dalam situasi yang selalu berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran itu untuk rencana aksi kita yang kedua, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya. Jadi nanti rencana aksi yang akan dibuat Bapak dan Ibu ini sama dengan untuk yang rencana aksi di siklus yang pertama begitu ya. Jadi ini satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Ya, akan lebih baik Bapak dan Ibu. Ya, paling tidak minimal 2 kali pertemuan. Karena nanti harapannya dengan
2 kali pertemuan ini akan memungkinkan ada sebuah proses begitu ya untuk melihat dari implementasi hari pertama gitu ya atau pertemuan pertama, sehingga nanti ada satu refleksi yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang kedua, dan nanti dari keduanya itu akan direfleksikan bagaimana prosesnya, dampaknya seperti apa, apakah betul-betul menyelesaikan masalah yang akan masalah yang sudah kita identifikasi begitu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan begitu. Nah, dari LMS yang ada begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah diberikan begitu ya. Diberikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, bahkan kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Nani begitu ya, terkait dengan bagaimana perangkat pembelajaran itu atau rencana aksi yang akan kita lakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ya, di mana konsepnya adalah menggunakan UBD Bapak dan Ibu, yaitu konsep understanding by design begitu ya. Nah, di mana di dalam UBD itu yang sudah dijelaskan sangat lengkap begitu ya oleh Bu Nani, di dalam proses pembelajaran UBD ini paling tidak ya ada 3 hal penting atau 3 komponen penting dalam kita menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Kenapa tujuan Bapak dan Ibu? Ya, kenapa tujuan Bapak dan Ibu? Karena disinilah yang akan menjadi acuan akhir kita. Sebenarnya siswa kita itu mau dibawa kemana gitu ya. Jadi dari awal acuannya adalah tujuan akhir. Ya, bukan pada kondisi awalnya mereka, tetapi tujuan akhirnya mau seperti apa. Nah, tujuan di sini pasti kaitannya dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, sehingga UBD ini sebenarnya mengarah pada satu kondisi di mana dalam setiap pembelajaran itu tidak mengacu pada materi yang disampaikan atau berapa banyak materinya, tetapi tujuan akhir dari kompetensi yang akan dicapai itu apa, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi catatan begitu. Jadi bukan lagi basis materi yang akan kita ajarkan, tetapi tujuan akhir yang berupa kompetensi yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua, bukti penilaian. Jadi kalau tujuannya jelas, kompetensinya jelas, maka kita perlu merencanakan mau seperti apa nanti penilaian ini akan dilakukan. Supaya tujuan atau kompetensi yang mau dicapai tadi sebagai tujuan akhir, betul-betul bisa dipastikan sesuai begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang bagian kedua. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah kegiatan belajar. Ya, kegiatan belajar dan di dalamnya termasuk assessment. Ya, ini tidak hanya formatif ya, sumatif juga nantinya begitu. Jadi kalau sudah jelas tujuan atau kompetensi atau tujuan akhir atau kompetensi yang dicapai, kemudian bagaimana dinilai gitu ya. Apa saja nanti yang akan kita hasilkan dari penilaian itu, maka baru ditunjukkan bagaimana mencapai itu gitu Bapak dan Ibu dalam bentuk aktivitas belajar. Nah, ini yang didasarkan pada pola UBD atau disusun dengan apa namanya? Backward design begitu ya atau bekerja mundur gitu. Jadi diawali dari tujuan akhirnya. Nah, ini sudah ada dijelaskan di ruang kolaborasi Bapak dan Ibu. Jadi ini yang nanti akan dicapai gitu ya. 2 hal ini yang penting. Makanya tadi kalau ada masalah terkait dengan merumuskan tujuan ya akhirnya terbukti juga di sini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa namanya? Untuk rencana aksinya ya ini sesuai dengan Bapak dan Ibu sudah lihat begitu ya di LMS kita ya. Tadi ya sama Bapak dan Ibu ya, ada 3 hal tadi ya, tujuan, bukti penilaian dan kegiatan pembelajaran begitu. Nah, alurnya lah ini yang sering kali terlupakan Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang kita melupakan bahwa rancangan pembelajaran yang kita akan lakukan gitu ya, pasti didasarkan pada identifikasi masalah yang sudah dilakukan. Ini yang kadang-kadang dilupakan Bapak dan Ibu. Masalahnya apa? Gitu ya. Masalahnya apa? Dan kemarin memang sudah kita melihat begitu ya, beberapa catatan begitu. Bahwa masalah yang teridentifikasi bisa merupakan lanjutan dari siklus yang pertama. Nah, sehingga kita mendapatkan satu keadaan masalah gitu ya, dari apa yang sudah kita lakukan
Sehingga kita perlu meningkatkan lebih lagi. Nah, di sana akan memunculkan masalah yang harus diatasi untuk sampai kepada tercapainya tujuan akhir kita begitu. Ya, dieksplor seperti yang sudah dilakukan kemarin, sudah dilakukan dengan sangat bagus begitu Bapak dan Ibu. Penyebabnya apa begitu ya. Sehingga ketemulah yang namanya akar masalah. Nah, kemudian setelah akar masalahnya ketemu Bapak dan Ibu, dieksplorasi alternatifnya. Ini yang kadang-kadang antara akar masalah dengan hasil eksplorasi yang didapatkan sampai kepada penentuan solusi itu yang belum dilakukan secara mendalam begitu. Sehingga hubungan antara indikator masalah yang dihadapi dengan solusi yang diberikan itu kadang-kadang tidak klop begitu Bapak dan Ibu. Sehingga kesulitan pada saat akan mengukur ya atau melakukan penilaian dan juga bagaimana mengimplementasikan solusi yang sudah kita tawarkan tadi begitu. Nah, ini yang seringkali terjadi masalah gitu. Dan nanti kita akan urai satu persatu. Nah, baru kita berada di pembuatan rencana aksi ini. Ya. Dan juga nanti akan diakhiri dengan pembuatan rencana evaluasinya. Itu alurnya Bapak dan Ibu. Nah, di mana masalah itu seperti yang ada di LK kita begitu Bapak dan Ibu, bahwa masalahnya bisa terkait dengan materi, metode, media, dan juga yang lainnya. Jadi paling tidak ada 3 hal ini, sesuai dengan identifikasi masalah dari Ibu dan Bapak. Nah, untuk itu silahkan nanti dicek kembali begitu ya, yang kaitannya dengan kaitannya identifikasi masalah ini terkait dengan apa saja gitu. Apakah materinya, metodenya, atau medianya, atau bisa 2 dari 3 ini. Nah, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi berdasarkan identifikasi masalah yang ada. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan melihat berawal dari, nah ini Bapak dan Ibu. Jadi, semua aktivitas kita di dalam penyusunan rencana aksi dalam perangkat pembelajaran kita ya pasti harus diawali dengan masalah dan akar masalah kita Bapak dan Ibu. Dari sini dulu begitu ya. Supaya nanti kita bisa betul-betul memahami solusinya apa. Tepat enggak nanti sesuai dengan indikator masalah yang kita hadapi. Ini sebagai contoh misalkan. Jadi dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan, ternyata masalah yang muncul itu adalah kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah terkait masalah sosial. Nah, ini masih rendah gitu ya, memecahkan masalah terkait masalah sosial itu masih rendah. Jadi anak-anak kesulitan gitu ya untuk melakukan pemecahan masalah terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, ini ternyata akar penyebabnya ya dari proses pembelajaran itu sendiri Bapak dan Ibu. Ya, siswa belum terlatih. Belum terlatihnya itu artinya belum dibiasakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya persoalannya adalah kesempatan kepada mereka untuk sampai ke sana itu ya belum terjadi sehingga masalah itu muncul begitu. Nah, di dalam eksplorasi solusinya akhirnya didapatkan begitu ya bahwa kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah gitu ya yang terkait dengan masalah sosial itu bisa diatasi dengan menerapkan model PBL ini, berbatuan PPT berbasis audiovisual begitu ya. Ada PPT-nya berarti nanti ada audio dan visualnya begitu. Jadi tidak hanya PPT saja tapi di dalamnya ada audiovisual yang menampilkan video yang disajikan dalam PPT dan juga LKPD Polia untuk menyelesaikan masalah yang ada begitu. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dalam proses untuk menentukan begitu Bapak dan Ibu ya keterkaitan antara masalah yang kita hadapi dengan solusi yang kita tawarkan, maka ini perlu dilakukan analisis terhadap indikator ya, indikator masalah. Nah, dalam hal ini masalahnya adalah kemampuan pemecahan masalah yang terkait dengan masalah sosial tadi. Sehingga ini perlu dianalisis bersama-sama berdasarkan indikator tindakan dari model yang didasarkan pada sintaknya begitu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kita bisa memastikan ya komposisi dalam sintak itu betul-betul memberikan peluang atau kesempatan. Ini kalau dalam bahasa saya seperti itu. Memberi peluang enggak? Memberi kesempatan enggak kepada siswa bahwa aktivitas belajar yang dilakukan nanti akan memberikan akomodir atau terjadinya ya indikator-indikator dari
masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat di sini indikatornya Bapak dan Ibu, untuk pemecahan masalah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Kemudian diklasifikasikan. Jadi mereka mengidentifikasi dari kejadian, ya, dari kejadian kontekstual, kemudian mereka akan mengklasifikasikan itu, kemudian menentukan masalahnya apa tuh. Terus mengkaji dampaknya. Kalau ada masalah seperti ini, dampaknya apa? Baru nanti mereka akan melakukan analisis alternatif solusinya. Ya, menganalisis alternatifnya apa saja, baru menentukan satu solusinya. Nah, solusinya sudah didapat, terus merancang bagaimana proses pemecahannya. Ya, kemudian dilaksanakan tindakannya, kemudian dievaluasi tindakannya, apakah sesuai atau tidak. Nah, ini adalah indikator-indikator pemecahan masalah begitu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita cek di sini. Aktivitas belajarnya yang ada di dalam model PBL ini memungkinkan enggak misalkan. Misalkan yang pertama ini, mengorientasi siswa pada masalah. Nah, ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, pada saat mereka diorientasikan pada sebuah masalah, kemudian mereka diorganisasikan dalam konteks aktivitas belajar berdasarkan masalah ini, maka komposisi dua fase sintak ini akan memberikan kemungkinan. Nah, ini kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Kita coba untuk berikan. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, ini memungkinkan. Nah, mereka akan punya peluang untuk terjadinya ini. Gitu. Oke, ya. Jadi ini juga sama, memberi peluang ke sana. Nah, ini juga memungkinkan mereka akan mengklasifikasikan, ya. Kemudian menentukan masalahnya juga. Nah, dari sini mereka akan mampu terfasilitasi begitu Bapak dan Ibu. Terfasilitasi terjadinya proses identifikasi masalah ini, mengklasifikasikan. Ya. Dan dalam proses nanti mereka dibimbing dalam proses penyelidikan berdasarkan masalah yang diberikan tadi juga akan memungkinkan mereka akan mampu mengkaji gitu ya. Mengkaji dari masalah yang dihadapan itu akan menyebabkan dampak apa dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga nanti dari proses itu, dari proses penyelidikan begitu Bapak dan Ibu sampai dengan aktivitas pencarian dan eksplorasi tadi, maka mereka akan mampu mendapatkan alternatif-alternatif ini dan akhirnya nanti mereka akan menentukan solusinya ini. Apa yang paling tepat? Nah, sehingga nanti pada saat proses mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini, nah mereka akan mampu ya bagaimana pemecahan masalah itu dirancang dan dilaksanakan begitu Bapak dan Ibu dari proses ini. Nah, ini akan terjadi begitu ya. Dan menganalisis mengenai proses pemecahan masalah, nah ini juga akan terjadi gitu. Nah, dari sini akan terlihat hubungan antara sintak atau fase-fase belajar dalam aktivitas belajar PBL itu untuk memberikan peluang dari indikator-indikator pemecahan masalah ini bisa terjadi sehingga masalah ini nanti akan selesai. Nah, ini yang harus dilakukan betul Bapak dan Ibu. Sehingga nanti betul-betul dari setiap indikator atau komponen dari sintak itu memberi kesempatan atau memberi peluang begitu ya terjadinya aktivitas yang memungkinkan aspek-aspek ini terfasilitasi sehingga masalahnya selesai. Ya, baik Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan analisis terhadap indikator dari masalah yang akan kita pecahkan, juga indikator tindakan dari model sesuai dengan sintaknya, yaitu dengan masalah kemampuan pemecahan masalah dan juga sintak dari PBL, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengurai dari sintak PBL ini ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih spesifik. Nah, sinilah nanti aktivitas yang kita urai ini nanti yang akan dijadikan sebagai urutan aktivitas belajar yang akan kita tuliskan di perangkat kita nanti. Sehingga kalau itu dilakukan dengan baik, maka ya kita tidak akan mengalami kesulitan seperti yang ada di
identifikasi dari masalah yang saya tuliskan di form yang Bapak dan Ibu isi begitu ya. Di mana Bapak dan Ibu kesulitan bagaimana sintak ini kemudian diimplementasikan dalam aktivitas belajar. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kita akan lihat indikator dari masing-masing sintak sehingga nanti akan terlihat bagaimana proses itu dilakukan. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu karena orientasi masalah ini nanti akan terkait ya dengan tema atau subtema sebagai konteks ya, sebagai konteks atau sebagai pembatas pembicaraan atau pembatas dari aktivitas yang akan kita lakukan, maka ini perlu disampaikan. Karena tadi kan kaitannya dengan masalah sosial gitu ya. Sehingga nanti tema atau subtemanya ini menjadi konteks pembicaraan, konteks yang membatasi begitu. Nah, kemudian mereka akan kita paparkan tentang tujuannya apa kita belajar tentang masalah sosial ini, apa yang mereka akan dapatkan. Kemudian baru menjelaskan pentingnya pemecahan masalah dalam setiap masalah yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian dari aktivitas yang ada di sini Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran terkait nanti masalah sosial yang nanti akan diberikan begitu. Nah, sehingga di dalam sintak 2 ini untuk diorganisasikan dalam satu aktivitas belajar, maka mereka nanti akan melakukan yang namanya identifikasi masalah dari masalah kontekstual yang sudah kita siapkan. Kemudian mengklasifikasikan masalahnya. Ada masalah apa saja di sana, kemudian dikelompokkan, ya, kemudian dideskripsikan masalah yang terkumpul itu. Nah, setelah itu kita ajak ke bagian yang namanya membimbing penyelidikan. Nah, ini sudah mulai dieksplor lagi secara lebih luas begitu ya. Masalahnya apa, dampaknya apa, itu mulai dieksplor lebih dalam dan nanti akan ada bagian di mana berdasarkan masalah itu siswanya mampu gitu ya mengeksplorasi alternatif solusinya dan akhirnya menentukan. Nah, ini dari sintak yang ketiga. Kemudian sintak yang keempat mulai. Nah, bagaimana proses mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu didasarkan pada hasil solusi yang sudah ditetapkan. Nah, mereka akan merancang kegiatan karena berupa solusi begitu ya. Maka mereka akan merancang kegiatan. Nah, kata-kata kunci yang ada di setiap bagian dari sintak yang ada ini nanti yang akan kita tuliskan di rencana pembelajaran kita. Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang runtun Bapak dan Ibu. Benar-benar rasanya PBL gitu. Ya, setelah mereka merancang, melaksanakan kegiatan dan akhirnya melaporkan karena di sini ada mengembangkan dan menyaksikan hasil karya. Karyanya apa? Berupa rancangan kegiatan dan juga proses pelaksanaan dan hasil laporannya gitu. Kemudian bagian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, dilihat nanti akan dievaluasi ya bagaimana laporannya, diperbaiki, perencanaan tindak lanjut mau seperti apa berdasarkan laporan yang sudah dibuat. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, mari kita tentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan penyusunan rancangan aksi kita. Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, dari apa yang saya uraikan tadi Bapak dan Ibu, aktivitas kita mengembangkan perangkat pembelajaran atau rencana aksi itu, ya kalau ini didasarkan pada tema atau subtema atau pembelajaran yang tematik, maka nanti dilakukan dengan 6 tahapan ini Bapak dan Ibu. Yang tadi di awal saya tekankan tentang, nah ini, temanya apa dan subtemanya apa, yang ini nanti akan menjadi konteks gitu ya, konteks pembelajaran atau pengikat muatan pembelajarannya. Sehingga nanti betul-betul dalam satu konteks tertentu itu yang akan menjadi pembatas gitu ya, framework ya, aktivitas belajar yang akan dilakukan sesuai dengan tema atau subtema yang sudah ditentukan. Nah, dari situ Bapak dan Ibu kemudian mencermati ya. Tadi kan ada muatan-muatan pembelajaran ya. Jadi muatan pembelajaran yang ada di sana kemudian dicek kompetensinya apa. Ya, boleh kompetensi dasar ataupun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap aktivitas belajar dari setiap muatan yang ada. Gitu. Nah, kemudian kita memetakan ya, yang akan diajarkan sesuai dengan tema atau subtemanya. Jadi cermati betul begitu ya, KD-nya apa, kemudian dipetakan mana yang akan diajarkan begitu.
Kemudian baru kita merumuskan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK ya dengan baik, kemudian baru dirumuskan tujuan pembelajarannya yang harus meliputi A, B, C, dan D ini. Sehingga menjadi satu komponen yang utuh. Dan pada kali ini Bapak dan Ibu, saya menggunakan rumusan tujuan pembelajaran dengan A, B, C, D ini sebenarnya ingin ya memberikan satu kondisi di mana betul-betul jelas ya siapa yang kita ajar ya. Jadi audiennya itu siapa, behaviornya itu nanti perubahan yang terjadi yang mencerminkan tentang kompetensi itu jelas gitu ya. Nah itu nanti kapan akan dicapai, kondisinya mau seperti apa, itu jelas Bapak dan Ibu. Dan kondisi ini pasti akan terkait dengan model yang kita gunakan. Sehingga itu rasa dari model itu betul-betul tercermin dari kondisi ini gitu. Dan seberapa jauh keberhasilannya, nah itu ditunjukkan dari degree-nya. Kenapa ini tetap saya masukkan ya A, B, C, D ini dalam rangka untuk itu Bapak dan Ibu, memastikan ya indikatornya cocok atau tidak, kondisinya cocok enggak, terkait dengan model yang kita gunakan enggak, seberapa jauh kompetensi itu tercapai. Sehingga dari rumusan tujuan ini juga kita bisa merumuskan kebutuhan tentang learning object materialnya itu juga akan nampak. Bahan ajarnya apa, medianya nanti yang akan digunakan apa. Di situ nanti akan nampak Bapak dan Ibu. Kalau itu dirumuskan secara baik. Jadi tidak hanya mencakup pada behaviornya saja dan juga konten yang akan diberikan, tetapi perlu kejelasan, gitu ya. Kondisinya akan seperti apa, ya? Benar enggak mencerminkan tentang model yang digunakan. Nah, makanya di situ nanti akan kelihatan. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, ini kemarin saya kembangkan dari apa yang sudah dibuat oleh Pak Nyoto. Jadi saya melanjutkan saja Bapak dan Ibu supaya menjadi satu kesatuan begitu ya, yang tidak lepas-lepas. Saya mencoba untuk mencermati dan melanjutkan itu begitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah pemetaan kompetensi indikator dengan tema atau subtema yang sudah ada. Ini diambilkan dari kelas 5 SD, tema 2 subtema 1. Ini tentang udara bersih bagi kesehatan dan ini nanti akan dijadikan sebuah framework ya sebagai acuan dalam bentuk dalam bahasa saya itu konteks begitu ya. Konteks yang membatasi begitu. Dan nanti yang kita coba akan lihat adalah dampak sosial akibat pencemaran udara begitu. Karena ini kaitannya dengan udara bersih sebagai kesehatan dan ternyata ada persoalan di sana. Kenapa dituangkan dalam bentuk pernyataan masalah? Karena ini nanti akan menggunakan PBL Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti kita sudah memikirkan dalam konteks tema dan subtema ini apa yang sudah terjadi di masyarakat yang menjadi persoalan, yang nanti menjadi konteks atau pengikat ya, pemandu bagi integrasinya muatan-muatan yang akan kita ajarkan. Nah, sekarang kita lihat muatan-muatannya apa saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, di dalam kita menentukan muatan-muatan ini juga kita perlu pertimbangkan ya, sehingga nanti kita bisa menyusun skenario belajar itu dengan runtut dan sesuai dengan model yang akan kita gunakan begitu Bapak dan Ibu. Jadi disinilah sebenarnya bagian yang paling penting kita mengidentifikasi ya, menganalisis dari semua kemungkinan hal yang bisa kita lakukan ya dari tema dan subtema itu sehingga betul-betul muatan-muatan yang kita masukkan ini saling terkait dan menjadi satu alur cerita yang utuh gitu. Dan basisnya masalah gitu Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini. Misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini untuk kompetensinya adalah mengklasifikasi informasi yang didapat ya dari buku. Dari buku boleh ya. Nanti karena ini nanti kaitannya dengan sumber lain, berarti kita nanti bisa sediakan juga. Yang kaitannya dengan aspek apa, ya, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana proses itu. Nah, sehingga nanti juga akan terkait dengan masalah yang ada di sini. Indikatornya apa yang akan dilihat? Jadi mereka nanti akan mengidentifikasi. Karena mengklasifikasi itu kan pasti ada proses identifikasi dulu. Jadi kita turunkan. Bagaimana proses klasifikasi ini bisa dilakukan? Nah, mulai dari identifikasi dulu. Maka mereka akan mendapatkan data mengidentifikasi. Yang diidentifikasi karena ini basis masalah, maka yang diidentifikasi adalah masalah. Yang nanti kaitannya dengan apa, di mana, kapan. Nah, masalahnya apa gitu kan ya, di mana.
Kemudian baru bisa diklasifikasikan. Nah, setelah diklasifikasikan mereka akan mendeskripsikan masalah itu begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini bagian awal. Jadi bahasa Indonesianya akan sampai ke sana. Ya, mulai dari mengidentifikasi, kemudian mengklarifikasi, kemudian mendeskripsikan itu. Nah, Pak, ini ada tuntutan untuk hotnya bagaimana? Boleh Bapak dan Ibu ya. Boleh, sangat, bahkan ending akhirnya nanti menuju ke hot. Tetapi mereka pasti berproses dulu begitu ya. Mulai dari mengidentifikasi persoalan itu, kemudian mengklasifikasi bagian, nanti akhirnya mereka mampu melakukan bagian-bagiannya yang akhirnya menuju ke hot. Mulai analisis, mengevaluasi, bahkan meng-create sesuatu begitu Bapak dan Ibu. Jadi harus dimulai dari sini begitu. Ya. Hingga yang kita lihat yang kedua tentang IPS-nya Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya kan naik levelnya gitu kan ya. Dari mengidentifikasi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, akhirnya mereka mampu menganalisis gitu. Dari apa yang terjadi itu dampaknya nanti apa. Nah, sehingga nanti ini akan nampak ya rasanya dari masalah yang dihadapi. Sehingga PBL-nya dapat. Kemudian ini tadi, ini kan indikator-indikator masalahnya tadi atau pemecahan masalahnya tadi. Nah, ini semua akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi di dalam menyusun indikator ini, ya kita sesuaikan dengan indikator kemampuan pemecahan masalahnya tadi. Gitu. Dan ini sesuai dengan yang ada di sini, dengan kompetensinya. Nah, sekarang kita lihat menganalisis apa yang dilakukan. Ya, setelah dipilah-pilah mendeskripsikan masalah yang ada, mereka akhirnya mampu menentukan dampaknya apa. Ya, dari dampak yang dirasakan itu akhirnya akan bisa dianalisis alternatif solusinya. Kalau dampaknya ke bagian ini, maka mereka akan mampu mencari ya alternatif solusinya seperti apa. Ya, ada berapa banyak solusi yang bisa dilakukan. Terus mereka akan mampu menentukan. Nah, pada saat menentukan ini mereka sudah mengevaluasi Bapak dan Ibu dari hasil analisis yang mereka lakukan. Mana yang paling tepat gitu. Sehingga mereka mampu memilih. Nah, memilih itu pasti mengevaluasi. Ya, dari sekian solusi itu, kemudian mereka akan melakukan evaluasi mana yang paling oke, memilih salah satu yang paling oke. Nah, setelah itu perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan apa yang mereka sudah dapatkan ini, ya mereka akan ya menyatakan sikap. Nah, menyatakan sikap ini kan dalam bentuk melaksanakan tadi ya, seperti komponen atau aspek dari kemampuan pemecahan masalah tadi. Ya, mereka akan menentukan penyelesaiannya, ya, melaporkan hasilnya begitu ya. Ya, jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini nanti akan dinyatakan dalam bentuk wujud dan menunjukkan sikap tentang tanggung jawabnya mereka begitu ya dan mengevaluasi hasilnya begitu. Nah, ini dari uraian bagaimana kompetensi dirumuskan kepada indikator-indikator masalah yang akan dicapai itu pasti terkait dua hal tadi. Indikator masalahnya dan juga indikator terhadap aktivitas PBL-nya. Nah, dari sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana aktivitas PBL itu terjadi dan bagaimana indikator-indikator ini bisa dipenuhi Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini. Nah, oke, kita lihat sekarang. Nah, dari ya Bapak dan Ibu, dari indikator-indikator yang sudah dirumuskan ini tadi Bapak dan Ibu, maaf ya, dari indikator-indikator ini yang akan kita masukkan ke dalam rumusan tujuannya, sehingga rumusan tujuan ini nanti akan menggambarkan bagaimana kondisinya, bagaimana degree-nya gitu ya. Nah, ini nanti akan kelihatan begitu dengan indikator-indikator yang kita sudah tetapkan. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu yang pertama. Nah, ini akan menentukan bagaimana proses belajarnya, ya, kondisinya seperti apa, seberapa tinggi atau seberapa jauh gitu ya, kompetensi yang harus mereka capai begitu ya. Yang pertama misalkan Bapak dan Ibu. Nih, setelah memperoleh penjelasan guru tentang masalah sosial, ya ini berarti sudah mengarah kepada aktivitas tadi. Jadi sudah mulai diorientasikan pada satu kondisi masalah sosial yang menjadi konteks tadi sesuai dengan tema. Yang terjadi di masyarakat dengan media PPT Bapak dan Ibu ya, dan menyimak video yang ada di PPT itu. Gitu. Nah, ini akan terjadi satu kondisi ya di mana mereka diberhadapkan pada satu persoalan kontekstual gitu. Tentang apa? Tentang kebakaran hutan. Nah, sehingga dijelas masalah sosialnya apa.
disajikan dengan cara apa? Ada PT-PT yang audiovisual tadi Bapak dan Ibu ya. Di dalamnya ada videonya begitu. Mesti ada tag-nya juga di sana. Nah, apa yang kita harapkan? Nah, ini kondisinya, ini audiennya peserta didik secara individu. Nah, ini secara individu nanti. Ya mampu. Nah, ini mulai behavior-nya nampak. Mengidentifikasi dengan tepat. Nah, berapa banyak? 3 masalah. Nah, ini degree-nya nampak juga di sana. Berdasarkan kata, tanya, apa? Nah, apa masalahnya? Kapan itu terjadi, di mana, dan mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya. Ini betul-betul terlihat Bapak dan Ibu. Ya, dan itu nanti dimasukkan ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Maaf, ini tadi LKPD-nya saya lupa masukkan di sini. Nanti ada kata-kata LKPD di sana. Jadi dari sini udah kelihatan Bapak dan Ibu, bagian pertama dari PPE-nya udah nampak. Ada orientasi masalah di sana. Nah, kemudian kalau mereka sudah mengidentifikasi masalah, nah ini perhatikan, ini mesti ada keterkaitannya. Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, nah, ini keruntunannya nampak Bapak dan Ibu. Runtun sekali di situ. Jadi mereka setelah mengidentifikasi masalahnya apa, nah mereka akan melakukan apa? Kalau tadi identifikasi masalah dilakukan sendiri, nah melalui diskusi kelompok mereka akan mendiskusikan apa yang mereka dapatkan. Ya, didampingi oleh guru, peserta didik apa? Bisa apa ini? Mengklasifikasikan. Mereka dapat masalah, dikelompokkan. Masalahku ini loh, oh cocok ini, masuk sini. Oh ini masuk sini, masuk sini. Berdasarkan jenisnya, oke, karena ini klasifikasi ya, pasti sesuai dengan jenisnya, dan menuliskan hasil tersebut dalam tabel LKPD Polia tadi, Polia untuk pemecahan masalah gitu Bapak dan Ibu. Jadi di sini terlihat sekali fase-fase bagaimana mereka melakukan aktivitas berdasarkan masalah yang ada begitu. Kemudian diklasifikasikan. Sekarang yang ketiga kita lihat. Berdasarkan tabel klasifikasi masalah. Nah, ini berurutan lagi Bapak dan Ibu. Berdasarkan tabel klasifikasi masalah. Ini kondisinya ya. Belajarnya bagaimana? Masih kelompokan. Nah, mereka mengkelompokkan. Maaf, mereka kerja kelompok. Ya. Dari hasil tabel klasifikasi tadi, akhirnya mereka mampu mendeskripsikan. Nah, akhirnya mendeskripsikan satu masalah yang akan mereka pecahkan. Dicari masalahku ini dari sekian banyak masalah yang ada tadi, mereka pilih. Didasarkan pada kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Dan bagaimana ya, dalam satu paragraf yang terdiri atas. Nah, ini degree-nya gitu. Dinyatakan deskripsinya masalahnya apa gitu ya. Atas minimal 3 sampai maksimal 8 kalimat. Dan menuliskan hasilnya dalam tabel di LKPD Polianya. Akhirnya dapat Bapak dan Ibu klasifikasinya, terus mereka milih mendeskripsikan satu masalah yang akan nanti dipecahkan gitu. Bagian keempat juga menjadi urutan yang berikutnya. Jadi berdasarkan deskripsi dan masalah yang mereka sudah pilih tadi, lah mereka akan melakukan kegiatan eksplorasi. Ya ini yang saya bayangkan mereka dengan bantuan internet. Tapi bisa jadi dengan sumber belajar yang sudah disiapkan. Kalau memang di sana tidak ada internet dan tidak ada komponen atau media yang atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan itu, boleh dengan pojok bacanya mereka, dengan sumber-sumber belajar yang sudah Bapak dan Ibu siapkan. Dan itu didampingi Bapak dan Ibu. Ya kan? Sedidik dalam kelompok, masih dalam kondisi berkelompok begitu, mampu apa? Menentukan ya dari masalah yang ada tadi dampaknya apa. Ini menentukan dampaknya. Ya. Sehingga dari sini indikator pemecahan masalahnya muncul, ya kan? Kemudian PBL-nya juga muncul. Nah, ini sudah mulai orientasi pada aktivitas pencarian begitu untuk mendapatkan solusinya tadi begitu. Nah, ini sudah dilakukan dengan baik dan saling berurutan dari tahap 1 sampai mulai dari tahap yang pertama dan seterusnya begitu Bapak dan Ibu. Akhirnya mereka dalam kelompok mampu menentukan 5 dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat dan menuliskan dalam LKPD Polianya. Nah, kalau mereka sudah mengeksplorasi, mereka diberi kesempatan lagi untuk wawancara, baik individu maupun kelompok, untuk mengeksplor lebih jauh Bapak dan Ibu. Dan akhirnya mereka akan mampu menganalisis ya. Jadi menentukan tadi dampaknya apa, kemudian mereka dari dampak itu wawancara begitu ya. Akhirnya mampu menganalisis pemecahan masalah, dampak sosial dari berbagai kemungkinan, cara yang relevan dan menuliskan hasilnya di sana. Mereka akhirnya akan mampu menentukan ya. Nah, ini cocok banget dengan indikator pemecahan masalah dan juga sintaknya PBL tadi. Akhirnya mampu menentukan pemecahan masalahnya. Nah, dari situ kemudian dilanjut lagi.
Kemudian mereka akan memilih gitu ya dari sekian solusi yang sudah disediakan. Jadi kondisinya itu mereka sudah dapat tuh solusi-solusinya. Nah, masih dalam bentuk kelompok ya, dapat menentukan nanti satu cara pemecahan masalah degree-nya ini. Terdampak yang paling memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh kelompok itu dalam aktivitas-aktivitas yang betul-betul real bisa dilakukan dan menuliskannya hasilnya di LKPD Polianya. Apa yang mereka temukan solusi itu? Nah, dari situ Bapak dan Ibu, dan dilanjutkan. Ya maaf, ini penomorannya tadi tidak dilakukan secara otomatis, jadi mohon maaf. Nah, jadi berdasarkan hasil penentuan satu solusi itu, nah mereka akan, nah ini mulai masuk ke dalam unsur PKN-nya tadi sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya kan? Nah, ini kondisinya seperti itu. Peserta didik dalam kelompok menyatakan sikapnya, ya, ini menyatakan sikapnya ya. Berarti ini kaitannya dengan indikator PKN-nya tadi. Tanggung jawab dengan merancang. Nah, ini udah ketemu tuh, terus dirancang aktivitasnya mau seperti apa. Oh, ternyata aktivitasnya dalam bentuk bakti sosial sederhana dalam rangka mengatasi dampak sosial akibat kebakaran hutan tadi. Apa yang bisa dilakukan? Akhirnya mereka merancang. Nah, setelah dirancang, dilakukan gitu kan ya. Makanya tadi di bagian aktivitas urian dari sintak tadi udah merancang dan akhirnya dilaksanakan. Sehingga di sana ada proses pemecahan masalah sesuai dengan indikator pemecahan masalah yang ada gitu. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke dalam aktivitas-aktivitas belajar yang dalam perangkat pembelajaran atau RPP yang kita buat. Nah, setelah dilaksanakan, dilaporkan gitu kan ya. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan bakti sosial, saat didik masih dalam kelompok ya kondisinya, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam membuat laporan. Tanggung jawabnya kelihatan. Buat laporan enggak? Kalau enggak berarti tanggung jawabnya belum nampak. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bakti sosial yang telah dilaksanakan. Terus mengevaluasi sama-sama, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan kerja bakti. Jadi semuanya beruntun ya, sintak PBL-nya nampak gitu. Kemudian yang kedua indikator-indikator dari kemampuan pemecahan masalah juga nampak di sana. Sehingga semuanya klop gitu Pak Danu. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan aktivitas-aktivitas belajar yang nanti digunakan sebagai skenario dalam aktivitas pembelajaran kita gitu. Nah, dari apa yang sudah dirumuskan tadi, maka kita bisa mengidentifikasi. Ya pasti ini pendahuluan mesti ada Bapak dan Ibu ya, menyiapkan peserta didik, menyampaikan tema subtema tadi sebagai tadi ya konteks atau pembatas dari aktivitas yang akan kita lakukan atau jalan cerita yang nanti kita akan skenariokan ya, dan tujuannya pasti ya, dan memberikan motivasi juga pasti. Melakukan adaptasi sama ya, tetap dilakukan menjelaskan pengertian, tujuan dan pentingnya belajar memecahkan ini seperti yang disampaikan di awal tadi. Baru nanti ada satu aktivitas di sintak yang pertama gitu ya, tadi didik mencermati dan masalah kontekstual yang sudah disajikan dalam bentuk PPT dan video yang sudah disiapkan. Ya, kemudian kegiatan intinya seperti apa gitu ya, mulai dari mengidentifikasi masalahnya. Jadi masalahnya sudah disampaikan di sana, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa saja. Ya, secara individu tadi karena dilakukan sendiri ya. Setelah itu baru mereka akan mengklasifikasikan dalam bentuk kelompok. Ya, guru meminta setiap kelompok mendeskripsikan. Nah, ini akhirnya kita mampu menuliskan aktivitas-aktivitas belajar dari rumusan tujuan yang sudah kita buat tadi. Sama persis seperti yang di langkah-langkah tadi, di tujuan tadi. Mendeskripsikan ya satu masalah yang akan dipecahkan dan sebagainya. Nah, ini mulai diorganisasikan dalam proses ini. Guru mengajak peserta didik ke lab komputer guna dampingi kalau itu punya lab komputer. Kalau tidak ada ya tadi seperti yang saya sampaikan, disiapkan sumber belajarnya mereka. Sehingga mereka mampu melakukan eksplorasi. Nah, ini juga kita lihat aktivitas peserta didiknya. Nah, menyiapkan diri, menyiapkan diperlukan, menyimak, tanya, menanggapi, mencermati masalah kontekstual yang diberikan, selain individu menyimak video dan juga PPT tadi ya, tadi saya lupa menuliskannya, terus mengidentifikasi 3 masalah, jadi mengklasifikasikan minimal 5 masalah dari yang ringan, sedang, dan seterusnya gitu ya, dan peserta didik mendeskripsikan satu masalah dari masalah yang mereka dapatkan, ya ini implikasi dari apa yang dilakukan oleh gurunya, ya mengeksplorasi sampai dengan mendapatkan masalah yang terjadi, kemudian menentukan dampaknya apa. Nah, ini juga sama ya, membagikan LKD dan juga nanti karena ada wawancara Bapak dan Ibu ya untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan gitu. Nah, ini mulai dilakukan penyelidikan dan sebagainya. Jadi
Nah, ini dari 5 sampai 6 ini adalah proses penyelidikan yang dilakukan. Nah, ini sintaknya PBL Bapak dan Ibu. Dan mendampingi, nah ini mulai dari mengembangkan dan mengevaluasi. Nah, ini. Jadi, semua aktivitas yang ada di dalam rumusan tujuan tadi akan sangat membantu kita di dalam kita merumuskan aktivitas dalam kegiatan belajar di dalam perangkatnya kita gitu. Ini mendampingi pernyataan sikap dan merancang tadi ya Bapak dan Ibu. Ini sudah mulai mengembangkan dan melaporkan hasil karya mereka dari 7 sampai dengan 9 ini. Ya, sudah mendampingi diskusi untuk mengamati pernyataan sikap yang tadi ya, untuk merancang satu kegiatan. Untuk dikembangkan apa gitu ya, mewujudkan terus membuat bagaimana pelaksanaannya nanti terus dilaksanakan proses kerja baktinya itu. Kemudian dengan membuat laporan hasil. Nah, ini udah 7, 8, 9 ini adalah sintak yang keempat. Kemudian guru meminta siswa untuk mengevaluasi sifat tanggung jawab dengan cara menilai hasil karya kinerjanya. Ini udah mulai mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang mereka berikan. Jadi sintaknya PBL betul-betul dilakukan di sana. Nah, ini namanya PBL betul Bapak dan Ibu. Rasanya PBL, aktivitasnya betul terlihat dan ini memberi kesempatan ya, memberikan kesempatan indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah itu bisa difasilitasi atau bisa terjadi gitu Bapak dan Ibu. Ya, ini Bapak dan Ibu yang nanti menjadi catatan Bapak dan Ibu dari identifikasi persoalan yang tadi sudah dituliskan oleh Ibu Bapak. Ya, bagaimana tadi merumuskan tujuan yang baik, bagaimana kemudian tujuan itu kita identifikasi ke dalam sintak model yang kita buat, terus bagaimana sintak model itu kemudian dituangkan dalam aktivitas-aktivitas belajar, sehingga betul-betul rasanya ya PBL gitu. Dan aktivitas PBL itulah nanti yang akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi terkait dengan kemampuan pemecahan masalah. Nah, dari situ nanti kita bisa identifikasi Bapak dan Ibu, materi-materi apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini jadi bukan materi yang kaitannya dengan apa yang sudah ada di dalam buku Bapak dan Ibu. Jadi materi yang perlu disiapkan ya ini tadi, bagaimana cara melakukan identifikasi masalah. Ya, cara mengklasifikasi masalah yang benar itu seperti apa? Cara mendeskripsikan masalah itu harus seperti apa? Nah, ini adalah materi-materi yang dibutuhkan begitu Bapak dan Ibu. Sehingga betul-betul apa yang kita siapkan gitu ya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran itu ya benar-benar memberikan peluang ya dari setiap indikator-indikator pemecahan masalah tadi untuk terfasilitasi dari model PBL yang kita gunakan begitu Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya berikan sebagai bagian dari lanjutan dari apa yang sudah disampaikan Bu Nani tadi dan juga memberikan contoh begitu ya dari masalah yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi melalui formnya, khususnya di dalam bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator masalahnya gitu ya. Dalam hal ini adalah kemampuan pemecahan masalah dan juga model PBL-nya. Sehingga dalam konteks ini saya memberikan contoh bagaimana rumusan tujuan itu dituangkan dalam format A, B, C, dan D-nya. Sehingga jelas kondisinya seperti apa dan kondisi itu menggambarkan tentang PBL-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu bisa memahami ini dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran untuk rencana aksi yang kedua. Selamat sore Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian.